Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimanakah cara membaca sholawat yang baik? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh bermubahalah? Dan kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, tolong terangkan surat Al-Hujurat 49 ayat 6. Baiklah, untuk hamba Allah di Purwakarta, ya, untuk tentang masalah sholawat atau tentang masalah mubahalah dan surat Al-Hujurat 49 ayat 6, semuanya sudah saya jawab di channel YouTube Ustadz Kemi Channel. Untuk supaya ibu atau bapak hamba Allah ini supaya bisa mengetahui, silahkan buka channel YouTube Ustadz Kemi Channel. Nanti ibu atau bapak akan mendapatkan jawaban yang bapak inginkan, karena sudah saya bahas, jadi saya tidak perlu membahas lagi tentang masalah sholawat, ya, terus masalah mubahalah, dan kemudian surat Al-Hujurat atau tentang tabayyun. Semua sudah saya jawab di channel YouTube Ustadz Kemi Channel. Silakan buka YouTube-nya aja, ya, Ustadz Kemi Channel. Ustadznya pakai jet, Kemi Channel. Saya pikir itu ya jawaban dari saya. Silakan ibu buka channel YouTube Ustadz Kemi Channel. Nanti ibu akan mendapatkan jawaban yang ibu inginkan tentang sholawat, tentang mubahalah, dan tentang tabayun surat Al-Hujurat 49 ayat 6. Silakan dibuka YouTube-nya nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan takabur? Baiklah, yang dimaksud dengan takabur sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, al-kibriyu, kalau takabur itu adalah batorul haq wa gomtun nas. Takabur itu adalah selalu menolak perkara yang hak, wa gomtun nas, dan senantiasa menyepelekan orang lain. Jadi kepada orang lain selalu menganggap rendah, menganggap sepele, dan apabila ada kebenaran dia menolak. Itulah arti takabur, sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi al-kibri batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan senantiasa menyepelekan orang lain. Sehingga kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana qalbuhu misqala dzarratin min kibir. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur, meski sifat takabur itu sebesar dzarrah. Jadi tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat sombong atau takabur. Itu takabur itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak perkara yang hak dan senantiasa menyepelekan orang lain. Jadi kalau sama orang lain itu menganggap rendah, menganggap gak bisa gitu. Hanya dia aja yang bisa, orang lain tidak bisa. Itulah makna atau arti daripada takabur. Dan takabur itu adalah tidak boleh, karena takabur adalah pakaian Allah, bukan pakaian manusia, ya, tidak boleh. Kemudian kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bagaimana caranya? Maka Nabi mengajarkan sebuah doa kepada kita, yaitu kalau kita ingin meninggal supaya selamat dari godaan setan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita. Sebetulnya doa ini adalah penggalan, ya. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbataniyash syaitanu indal maut. Yang artinya begini, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, ayyatakhabbataniyash syaitanu, dari godaan setan, indal maut, ketika aku akan menghadapi kematian. Jadi itulah doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan doa yang diajarkan oleh para ulama, yakni ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khotimah. Ya Allah, ya Allah, aku meminta, memohon yang itu. Yang mana? Bihusnil khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yakni membawa iman dan Islam. Jadi begitu, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari godaan setan ketika kita hendak menghadapi syakaratul maut,
Doanya seperti doa yang dicontohkan Nabi, yaitu Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatana syaitanu atau batonias syaitanu indal maut. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, ayyatakhabbatanias syaitanu indal maut, dari godaan setan indal maut, ketika aku akan menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan meninggal husnul khotimah, yakni mendapatkan membawa iman dan Islam, ya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain seperti masalah fikih-fikih yang lain seperti bab tolak, taklik talak dan lain sebagainya, silakan Ibu buka di channel YouTube Ustadz Kemi Channel. Nanti Ibu akan mendapatkan atau Bapak akan mendapatkan jawaban yang Ibu inginkan, ya. Jadi saya tidak perlu membahas lagi karena semua sudah saya bahas. Nah, idah bagi perempuan yang cerai mati yaitu 4 bulan 10 hari, semuanya sudah ada di channel YouTube Ustadz Kemi Channel. Jadi idah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Bi'arbaati asyurin wa asron. Bi'arbaati 4 bulan wa asron ditambah 10, jadi 4 bulan 10 hari. Jadi kalau untuk masalah talak dan lain-lain, idah dan lain-lain, silakan Ibu buka channel YouTube kami, yakni Ustadz Kemi Channel. Nanti Ibu akan mendapatkan jawaban yang Ibu inginkan atau yang Bapak inginkan, dan saya tidak perlu membahasnya kembali. Ya, itu. Kemudian bagaimana hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah itu sudah jelas. Hukumnya adalah sunat muakkad, ya, atau fardu kifayah. Ya, ada yang menyebutkan fardu kifayah, ada juga yang menyebutkan sunat muakkad. Artinya sunat yang lebih penting. Andai pun kita tidak berjamaah, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja kita rugi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi sebaiknya kalau untuk sholat 5 waktu dilakukan secara berjamaah di masjid, ya, sebaiknya. Adapun untuk sholat sunat sebaiknya dilaksanakan di rumah. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, kata Nabi. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Sholatlah kalian manusia, sholat sunat fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna sholata sholatul mar'ah fi baitihi. Karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seorang perempuan di rumahnya, yakni ilal maktubah, kecuali sholat yang 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu perempuan pun boleh ke masjid, ya, tidak dilarang. Perempuan mau ke masjid sholat 5 waktu boleh, ya. Cuman ya perempuan lebih baik di mana, di rumah. Tapi kalau perempuan mau ke masjid tidak dilarang, ya. Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas sholat sholatul mar'ah fi baitihi ilal maktubah. Sholatlah manusia kalian di rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya seorang perempuan di rumahnya, ilal maktubah, kecuali sholat yang 5 waktu. Nah, kalau sholat 5 waktu boleh dikerjakan di masjid sekalipun perempuan, maka tidak ada larangan untuk berjamaah ke masjid. Kalau laki-lakinya tidak ada, diisi sama perempuan, maka tidak salah, ya. Tapi perempuan tentunya lebih baik di rumah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.